Sebentar ini kita ingat surat Yasin tadi kita sering baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut kita. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi. Artinya tidak ada satupun orang yang dapat berbohong di depan Allah. Saya bisa berbohong di depan Anda, saya bisa membuat kamu fasik, tapi di depan Allah semua akan jelas dan gamblang. Di sana kita hanya memohon satu saja, yaitu ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, urusan dunia antara iya dan tidak. Ada satu orang ingin menjadi kaya, boleh saja dia jadi kaya, bisa. Ada satu orang ingin menjadi dokter, bisa dia jadi dokter. Ada seseorang ingin menikah 4 perempuan atau mungkin 10 barangkali, bisa terjadi dengan syariah tentunya, ya. Ada orang yang memikirkan hal-hal, mungkin punya rumah besar, bisa dan tidak. Semua antara bisa dan tidak, hanya ada satu masalah, kita semua sama. Bisa dan pasti. Apa itu? Kematian. Itu pasti. Nggak ada sebulan mati, sebulan nggak mati, nggak ada. Saya dan saudara-saudara bakal menemui kematian. Pertanyaannya, mudahkah kematian itu? Selesaikah dengan mati apa yang terjadi antara kita dengan Allah? Sudahkah kita pikirkan ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, terbaring sendiri, hujan, gelap, dan dengan siapa kita akan berada di dalam kubur? Berapa lama kita akan ada di dalam kubur? Kapan kita akan dibangkitkan dan dengan cara apa kita dibangkitkan, saudara-saudara? Oleh karena itu, kematian ini bukan hanya disebut saja. Kematian ini bukan hanya dikenang saja, tapi selalu Anda pikirkan dan itu ada di depan kita. Sehingga pikiran-pikiran tentang kematian ini dan apa yang terjadi di dalam setelah kematian akan mendidik kita, saudara. Ketika satu orang mau berbuat zalim kepada yang lain, Anda bakal mati dan ketahuan. Ketika dia akan berbohong, dia mengatakan saya akan mati dan ketahuan. Ketika dia akan makan hak orang lain, engkau bakal dihukum oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin. Anda jangan mengatakan orang yang mati tidak tahu tentang yang hidup. Bukankah kita sering mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam satu keterangan beliau mengatakan, hai orang-orang mati, apakah engkau mendapatkan janjimu? Berkata kepada orang-orang kafir, seperti yang kau dengar mungkin dari orang-orang kafir bahwa akan mereka itu masuk surga, kami telah mendapatkan janji kami hak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar orangnya kritis. Sayyidina Umar orangnya kritis. Seperti juga Ustadz Umar orangnya kritis. Dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kaifa tukallimul amwat? Bagaimana kamu berbicara dengan orang-orang mati? Dijawab oleh Nabi, ma anta bi asma' minhum ya Umar. Kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Mereka lebih mendengar dari kamu. Tahu mereka, saudara-saudara. Ada satu riwayat, satu orang soleh biasa kalau malam dia pergi ke satu masjid. Kebetulan kalau dia mau ke masjid itu lihat kuburan. Nah, satu malam dia berangkat mau ke masjid, duduk dekat kuburan itu, subhanallah, ngantuk ketiduran. Kalau kita ketiduran, tidur ngiler, saudara-saudara, nggak ada apa-apanya. Ini orang soleh, begitu dia tidur, dia lihat orang kubur bangkit semua. Datang malaikat bagi-bagikan cahaya, semua dapat, tinggal satu orang duduk sedih, nggak dapat apa-apa. Seperti umpamanya kita begini, dibagikan hidangan satu-satu, satu orang nggak kedapatan, sedih nggak? Sedih dan bertanya, kenapa? Akhirnya ditanya, ini semua dapat hidangan dari cahaya. Pahala-pahala orang yang berikan kepada mereka, nanti kalau tidak dapat, karena saya tidak dapat, mereka ini berbahagia, anaknya soleh, keluarga yang baik, kirim Fatihah, kirim doa, sedekah jariah dan segala macam sampai kan. Anak punya anak di kampung ini, rumahnya nomor sekian, RT sekian, dekat Sungai Musi, ini rumahnya. Namanya Abdul. Afwan kalau ada yang namanya Abdul. Fadl kasih tahu anak ini nggak benar. Maksiat, ada dulu Anda jadi susah sekarang. Tolong kasih tahu kepada dia supaya berbuat baik.
dia dari situ. Oh, ini mimpi luar biasa. Anak terjemahkan bebas kepada antum ya. Nah, kemudian dia cari. Seperti yang itu si orang bapak ini, di alamat itu dicari oleh dia. Sampai satu lihat persis seperti yang ditunjukkan oleh itu roh itu. Nah, datang di tempat itu. Ente bulan, itu dari mana dia tahu nama anak? Dia katakan, "Gal, anak semalam gini. Diterangkan semua. Abah ente tersiksa gara-gara ente karena ente tidak sembahyang, bilang aja Fatihah. Sekarang abah itu nangis, ya Allah, tubna ilallah. Dia tobat kepada Allah. Saya tidak mau begini lagi. Sudah, ini pulang. Ini anak tobat. Kira-kira berapa lama begitu? Seperti biasa dia jalan lagi. Duduk di situ, tidur lagi. Mimpi lagi. Begitu mimpi lagi, itu yang kemarin duduk sendiri malu, sudah gasah. Sudah terima hadiah, bagus bajunya semua juga, terima kasih, jazakallah khairan ente. Selamat anak saya dari api neraka dan saya malu, saya juga hilang dari jiron saya ini. Karena berkah ente sampaikan anak punya amanat kepada anak-anak, anaknya sudah disoleh. Jadi saudara, di sini kita lihat hubungan. Ini riwayat, tapi benar bahwa hubungan yang mati dan yang hidup tidak tertinggal. Ada hubungan. Nah, ketika yang hidup ini berbuat baik, beramal soleh, akhlaknya baik, sering sedekah, sering kirim doa, sering ziarah. Ini kita harus ziarah ini mayit ini mesti diziarahi. Dia itu paling senang kepada orang yang di dunia dia senang. Biar lama-lama ziarahnya. Ziarahi. Jangan seperti di Jakarta, ziarahnya mall, ziarahnya main bola, ziarahnya balapan, ziarahnya sama Allah sama perempuan. Ziarahi ini amwat. Mereka ini tahu siapa yang ziarah, berbahagia dengan orang yang ziarah, mendapat kebahagiaan dengan kiriman-kiriman yang Anda berikan, karena kita ahlu sunnah wal jamaah. Jangan Anda seperti ahlul bid'ah wal gegabah, saudara-saudara. La ziarah wala apa, sudah mati selesai, tidak. Itulah saudara-saudara jadi berbahagia. Berkah apa? Anaknya soleh. Mari kita berlatih memikirkan kematian, berbuat baik, berbuat bagus, dan latihan juga ngirimkan nih hadir tahlil, kita kirim Fatihah, kirim doa, sering ziarah. Manzar yuzar. Kalau ente ziarah nanti juga diziarahi. Siapa yang memberi Fatihah, ente akan difatihahi. Tapi kalau anda nggak pernah ziarah, nggak pernah doa, nanti Allah juga melupakan. Nggak pernah ada yang ziarah kepada ente dan tidak ada yang doa kepada ente. Saudara-saudara. I'malu bidarin la jaza'alaha, bidarin la amalalah. Mari kita beramal. Di dunia yang belum ada balasan dari Allah, untuk nanti di tempat yang tidak ada kita bisa amal, dan sudah ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta mudah-mudahan balasan kita nanti di akhirat lebih baik, dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan inayah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innak latif lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya Latifan bi khalqih, Ya Aliman bi khalqih, Ya Khabiran bi khalqih, ultuf bina Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Saya mohon maaf jika waktu Anda biasanya kan nggak pakai khutbah ini permintaan. Allahu minnakum, kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin. Jadi dari ini hari kita lebih hati-hati lagi, lebih banyak bersedia untuk apa? Untuk hari yang nggak bisa kita apa-apa lagi. Sekarang bersedianya saudara-saudara, pikirkan itu. Nggak ada yang ingatkan kecuali kita sendiri. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.